Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang banyak baca istighfar dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Setiap ada kesulitan pasti ada jalan keluar. Setiap ada kesedihan pasti ada diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Makanya juga Kiai Hasan Sidogiri itu kalau dimintai amal-amalan, siapa saja yang minta amal-amalan, apa itu santri atau kiai atau habib, kalau dimintai amal-amalan pasti jawabannya banyak-banyak istighfar. Kalau diminta amalan doa, artinya bacaan doa, jawabannya Kiai Hasan pasti menjawab doa yang paling baik adalah baca Fatihah. Ini doa yang ringan tapi jarang orang yang pakai. Kenapa kok pakai Fatihah doanya? Ya, doa Fatihah itu komplit loh ya. Yang tahu artinya pasti ngerti. Pertama, memuji Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu semua memuji kepada Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, ini sudah mulai doa. Berikutnya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini sudah doa. Jalan yang lurus apa saja, apa urusan dunia, apa urusan akhirat, pokoknya tunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa yang beri nikmat? Ya hambanya Allah yang soleh-soleh itu. Yang enggak soleh juga enggak dikasih nikmat, apalagi yang soleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan tergolong orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat. Ini doa yang komplit, cuman jarang orang pakai. Yang banyak ya doa sembarang wis. Jadi Kiai Hasan itu kalau ngasih amal-amalan singkat padat. Apa? Istighfar, banyak istighfar. Apa istighfar? Astagfirullahaladzim, kan ringan. Semua orang bisa. Doa enggak usah ruwet-ruwet. Fatihah cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya ada yang orang itu baca Fatihah sampai 100 kali, sampai 1000 kali. Itu doa isinya, memuji kepada Allah, kemudian doa. Hadis yang ke-7, wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidul istighfari ay yaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini namanya Sayyidul Istighfar. Istighfar, sayyidnya istighfar. Apa ya? Istighfar paling utama lah. Itu bacanya tadi. Bacaan itu Allahumma anta rabbi sampai pada fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidnya istighfar, istighfar yang paling utama. Kenapa kok begini? Ini khasiatnya. Cuman khasiat seperti ini banyak orang yang enggak begitu suka. Hanya orang-orang yang cinta akhirat yang suka dengan khasiat ini.
Yang nggak cinta akhirat nggak suka. Saya yakin nggak suka. Apa hasilnya? Man qalaha fin nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla ay yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Kata Nabi, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar, sayyidnya istighfar di siang hari dengan meyakini, mantap, ikhlas, kemudian dia mati pada hari itu sebelum masuk sore. Jadi paginya bacanya siang, sebelum sore mati. Kalau baca istighfar itu, maka fahuwa min ahlil jannah, dia termasuk golongannya penduduk surga. Nah, ini nggak begitu menarik, dah, nggak menarik. Yang menarik itu bagaimana? Barang siapa yang membaca amalan ini, maka dapat uang 1 juta. Saya yakin semuanya yang dengar baca semua. Tapi kalau urusan akhirat dapat surga, kun surga gitu. Ya, padahal surga itu jauh lebih mulia, lebih baik, lebih nikmat daripada dunia, apalagi uang cuma 1 juta. Jadi orang yang cinta akhirat mesti mengamalkannya, walaupun hanya 1 kali. Wa man qalaha min al-laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahli al-jannah, rawahu al-Bukhari. Kata Nabi, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar ini pada malam hari dengan ikhlas dan meyakini, kemudian mati sebelum subuh, maka dia termasuk penduduk surga. Ini saya baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu saja. Ini yang membaca dijamin oleh Allah termasuk penduduk surga. Hadis berikutnya, wa an Sauban radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan baik-baik ya, biar kita wiridan setelah sholat, setiap sholat 5 waktu itu kita tuh mantap ya, mantap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfarallah salasan. Nabi setiap selesai sholat 5 waktu itu membaca istighfar 3 kali. Nah, ini banyak ini di masjid-masjidnya orang NU mesti membaca ini bareng-bareng. Astaghfirullahalazim. Ada yang li walidayya wa li ashabil wajibati alayya. Ada astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, macam-macam. Wa qala, kemudian Nabi Muhammad setelah baca istighfar baca ini, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Itulah kebiasaan-kebiasaan Rasulullah setelah sholat wajib. Jadi ikuti saja apa yang dibaca imam itu, ikuti. Itu sudah sunnah Rasulullah SAW. Apa dosa kalau langsung baca amalan lain? Tidak dosa, cuman yang lebih utama mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat, di samping lebih utama amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, juga nanti akan kumpul dengan Nabi Muhammad. Kalau habis sholat langsung ngaji Al-Quran gimana? Ada apa-apa, ada dosa. Cuman lebih utama mengikuti cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kalau baca amalan lain bagaimana? Juga ada dosa. Cuman kalau kita lebih senang yang lebih utama, ya ikuti amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sama halnya dengan begini. Makan pakai ikan tempe bagaimana?
Dosa apa tidak? Tidak dosa. Cuman kalau disuruh milih pakai ikan tempe, apa pakai ikan sate, gulai, atau ikan yang enak-enak, mesti orang jawabnya, oh ya enakan pakai tongkol, pakai sate, pakai gulai lah. Benar tempe, kan begitu. Sama amal ibadah juga seperti itu. Sama hal pakai sarung. Pakai sholat pakai sarung atlas bagaimana? Mangga, sarung mangga bagaimana? Sah hukumnya. Sah, tetap sah. Tapi kalau ditanya, ayo enak mana? Sholat pakai sarung mangga atau sholat pakai sarung BHS? Lamiri umpamanya. Mesti orang yang pikirannya normal milih ya enak pakai lamiri sama BHS. Sama pakai mukena juga, pakai mukena yang laju, yang sudah lusuh, lah ambung itu, apakah sah sholatnya? Sholatnya sah. Tapi kalau ditanya sah apa, enak mana, bagus mana, sholat pakai mukena yang masih baru, harum, harganya mahal. Ya pasti jawabannya kalau akalnya normal mesti jawab ya enak yang bagus. Sama seperti ini. Jadi ibadah atau amalan-amalan itu setelah sholat bagus semua. Tapi kalau ditanya lebih bagus mana, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah dengan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, ya bagus dari Rasulullah, itu pilihannya. Jadi kita ini tinggal milih wes, mau yang super apa yang biasa-biasa saja. Pokoknya aglambian umpamanya, pokoknya sarungan, masa lebak coba, tinggal pilih. Sama ya, makanya orang-orang alim, orang-orang soleh itu mesti milih yang bagus-bagus. Kalau yang awam-awam biasanya pilih pokoknya ibadah, ya pokoknya ibadah. Ya nanti surganya juga begitu, bukan surga pilihan, surga yang biasa-biasa saja. Hadis yang ke-9, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ay yaqula qabla mautih. Nabi Muhammad ini memperbanyak bacaan ini sebelum wafat. Apa bacanya? Subhanallah wa bihamdi wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini yang dibaca. Jadi sebelum wafat Nabi Muhammad ini baca ini, Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih, memuji Allah, kemudian beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Orang bertanya, apa Rasulullah punya dosa? Tidak, Nabi Muhammad tidak punya dosa. Dijelaskan di sini Nabi Muhammad istighfar dan bertobat itu ta'ziman wa khudu'an. Jadi Rasulullah itu diantara cara mendekatkan diri kepada Allah, diantaranya adalah dengan cara istighfar dan bertobat. Kedua, maksudnya Rasulullah istighfar dan bertobat ini tujuannya adalah untuk mengajari umatnya biar mudah atau senang beristighfar dan senang bertobat. Jadi Rasulullah itu kalau ditanya kenapa Rasulullah kok banyak istighfar, banyak bertobat, terutama menjelang wafat, itu semua tujuannya bukan karena punya dosa, tapi karena di antara mendekatkan diri kepada Allah, Rasulullah ini dengan cara istighfar. Kedua, mengajari umatnya, pasti banyak dosanya, termasuk kita-kita ini, untuk banyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Jadi begitulah Rasulullah ketika hampir meninggal dunia. Nah, kalau kita makanya kalau meninggal dunia itu ada yang mengajari la ilaha illallah, ada yang mengajari astagfirullah, ada yang nalkin Allah, 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 macam-macam. Ini bagian dari agar supaya selamat di akhir hidupnya, membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting begini ya, yang penting begini. Kita ini pasti punya banyak, bukan punya ya, pasti banyak dosanya lah, termasuk saya.
pasti banyak dosanya. Banyak-banyak istighfar begitu, banyak-banyak bertaubat. Tidak tahu kita mati ini kapan ya. Yang jelas semakin lama semakin menjelang mati. Tidak usah kau mangko ya, tidak usah ya, tidak usah. Terserah urusan pribadi, urusan dunia itu jangan kau mangko, sebanyak istighfar saja. Karena sebentar lagi kita mati. Kalau diingatkan orang ya mau gitu. Jangan kemudian diingatkan sok-sokan, kata saya, yang dosa kan saya. Jangan ya, jangan, bener ya. Takut-takut pas waktu begitu mati, wis kena itu wis. Khawatir nanti jadi suul khotimah. Jadi banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat. Cukup sekian dulu pembahasan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.